Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi 'ibadi sadkhuli jannati. Hadirin jamaah salat zuhur musalla al-Bashar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diperkenankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah di puasa yang ke-11. 11 alhamdulillah. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in dan pengikut sunnah bila ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat yang Al-Fakir bacakan tadi adalah ulun kaitkan nanti dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini, di bulan Ramadan ini adalah, kalau istilah dikerenkan sekarang namanya retreat, ya. Retreat atau Pak Pipin apa namanya? Retreat. Kalau di istana ada retreat pilkada, di sini ada retreat kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih menjalani 11 hari. Masih ada 19 hari yang akan kita raih hingga kita akan mendapatkan sebutan yang disebut dengan ayat tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Karena demikian, yang ditempa di dalam diri jiwa kita sebagai hamba Allah, abdullah, itu adalah nafsu. Ya, nafsu jiwa yang Allah fitrahkan dia kepada diri kita sebelum penciptaan manusia. Nafsu ini adalah orang yang sangat sombong dan angkuhnya. Nafsu itu makhluk juga. Ditaruh Allah di dalam diri Adam, karena dengan keangkuhannya tadi, nafsu baru ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapakah aku? Si nafsu menjawab, Anda adalah Tuhan, aku adalah aku. Lalu nafsu di penjara, di dalam neraka selama 1000 tahun. Diangkat kembali, ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya adalah yang sama. Dimasukkan lagi dalam neraka 1000 tahun lamanya, diangkatkan kembali dan dikatakan kepada dia, siapakah aku? Jawabannya adalah hal yang sama. Tetapi ketika nafsu dipenjarakan, ditenggelamkan dalam lautan lapar selama 1000 tahun, maka dia berbeda berkata dengan perkataan yang pertama. Apa yang dikatakan ketika Allah berkata kepada nafsu tadi? An-nafs, jiwa. Siapakah aku? Karena dalam 1000 tahun dalam lautan lapar, dia mengatakan, Anta Rabbi, Anta muqaddimu wa Anta muakhiru. Sementara, Ana abduka, inna wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi takluk juga deh. Yang calup dalam 1000 tahun dalam neraka masih mengaku, aku adalah aku, Anta adalah Tuhan. Dan mengakui lagi Tuhan. Dalam 1000 tahun, hal yang sama. Tetapi ketika direndam di penjara dalam lautan lapar, dia mengatakan, Anta Rabbi, la ilaha illa. Hikmahnya adalah apa? Karena keangkuhan, kesombongan jiwa yang ada dalam diri kita, an-nafs tadi, perlu dikuatkan dengan apa? Dengan latihan. Serta ziyadah yang perlu tambahkan untuk menambah nafsu tadi. Lapar adalah salah satu metodologi Allah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW selama 1 tahun 30 hari kita berpuasa. Bagaimana dengan umat-umat yang lain?
Kaum Nasrani itu berpuasa juga. Ya kan? Kaum Bani Israel itu berpuasa juga. Sebelum Nabi Muhammad SAW, puasa yang mereka lakukan adalah mulai dari malam dan berakhir dengan malam. Katakanlah mulai dari Isya dan berakhir dari Isya. Dan dilakukan dalam setiap hari. Berjelang sehari, puasa berikutnya. Berjelang sehari, puasa berikutnya. Nah, keistimewaan kita, retret ini, pelatihan jiwa ini, yang menempa kita menjadi insan-insan yang bertakwa, memupus habis rasa lapar tadi untuk hanya dengan pengakuan anta rabbi la ilaha illa. Kalimat ini adalah kalimat tauhid. Kalau dikaitkan dengan tauhid berarti kaitan dengan akidah. Akidah adalah yakhidu aqidatan, sesuatu yang diikat. Apa yang diikat itu kepada seorang hamba Allah ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka itu kebiasaan kalangan guru-guru itu melaksanakan sunnah ketika sujud itu dibacakan sujud terakhir 7 kali ihdinas siratal mustaqim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penampakan jiwa. Penampakan yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin dengan bersahadatul rasul, bersahadatullah, bersahadatul rasul kewajiban sebagaimana rukun Islam. Diriwayatkan dalam satu majelis Rasulullah SAW ada kedatangan seorang musafir. Menemui Rasulullah SAW yang dikelilingi oleh para sahabat. Dia mengatakan kepada Rasulullah, apakah itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam itu adalah syahadatullah, syahadatul Rasul. Melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Lalu pertanyaan kedua bertanya ke seorang musafir tadi kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan hal yang kedua, apa itu rukun iman? Rasulullah menjawab, amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun qulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan ketika ditanyakan pertanyaan yang ketiga, apakah itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, beribadahlah. Puasa dari bagian ibadah tadi adalah berpuasalah, beribadahlah seakan-akan engkau diawasi oleh Allah. Kalaupun engkau tidak bisa menghadirkan seperti keyakinan seperti ini, maka hadirkanlah bahwa Allah mengawasi apa yang engkau lakukan. Nah, disinilah seruan daripada Allah kepada kita dengan jannah. Puasa bagian daripada kewajiban seorang muslim untuk meraih ridha Allah. Apa yang diberikan qabla fi ba'da dunianya, yaitu surga. Surganya apa? Surganya khusus yang disebut dengan surga ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah inilah yang akan dipenuhi oleh orang-orang, penghuninya adalah orang-orang yang berpuasa karena Allah, ihsan karena Allah. Barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon khilaf kalau ada yang sedang khilaf itu pada Ivan Al-Fakir sendiri. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.